Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 merupakan hari Jumat masa biasa yang ke-19 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Wujud bisa mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong Pangarah dilancarkan bisnis dan rezekinya untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri. Keluarga diberikan kesehatan yang baik dan dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Wujud misa semoga PT Nutrifood Indonesia menjadi saluran berkat bagi karyawan serta dilancarkan bisnisnya dan untuk kesejahteraan dan kesehatan yang baik bagi Ibu Satriani dan juga untuk Bapak Antonius Tena di Lama Wara, mohon kesembuhan. Intensi misa arwah 2026 setiap hari Jumat untuk kedamaian ketenangan istirahat kekal dari arwah-arwah. Untuk Bapak Bambang Hermawan dan Ibu Monica Nancy Marina, untuk arwah Papa Lim Cheng Kiang, Papa Lim Likiang, Nenek Heng Chai I, Kakek Hu Chun Ngi. Dari Bapak Rawi Sunarli dan Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris Prancis, untuk arwah Kakek Yohanes di Saon dimakamkan di Payak Kumang Ketapang, Papa Yosef di Koyong disemayamkan di rumah Abu Hepen Mangga Besar Jakarta. Dari Cece Maria Purjani Petrus Ngadiman di Pontianak, untuk arwah Papa Petrus Ngadiman, Paulus Purjanto Ngadiman, Yosef Cahyadi, Ibu Maria Tresnatan, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia, Mama Agatha Lasmina, Koko ketiga Marcelus Purjatno. Dari Ibu Elizabeth di Jakarta, untuk arwah suami Benediktus B. Sudibyo meninggal di Jakarta, Ayah Kuat Goan meninggal di Tangerang, Ibu Lani meninggal di Bekasi. Dari Ibu Tresia Liubun di Makassar, untuk arwah Bapak Benediktus Benigo, Bapak Yohanes Leonardo Robigo, Bapak Handoyo Ambon, Bapak Stefanus Liubun Dobo, Bapak Helmus Liubun Tual, Ibu Mariana Liubun Tual, Ibu Petronella Liubun, Ibu Alberta Liubun, Ibu Bernadette Angyanan, dan Ibu Linda Gosali, serta Bapak Freddy Gregorius Liubun. Dari Ibu Tresna di Jakarta, untuk arwah FR Hartanto, Elizabeth Lili S. de Liangkui, Oyan Siok, Tresia Hendarti, Inawati Wijaya, Ibu Paulina dan Lucia Hendrawati. Dari Ibu Anggreni di Surabaya, untuk arwah Papa Li Yiang, Mama Maria Monica Lim Giok Ling, Kakek Li Koan, dan Nenek Lim Kai. Dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang, untuk arwah Stefanus Andreas Suparto Apu, Darodianto Apu, dan Yosef Budi Wijaya. Dari Ibu Cameli di Makassar, untuk arwah Sia Sioke Samsotien, Hartono Kunadi, Hermeningsih, dan Makloy Setumbengan. Dari Ibu Teresa Yeni di Jakarta, untuk arwah Daniel Chung Cekyong dan Gloria Dorothea. Dari Anti Regina Ho di Kucing, untuk arwah Michelle Ho, Chu Nyak Chit, Paul Ko, Claire Pang, John Ko, Florence Riz, George Ho, Lauren Ko, Helena Ho, Michelle Bong, Bibiana Ho, Joseph Lee, Angela Ho, dan Stephen Ho. Dari Ibu Leni di Jakarta Utara, untuk arwah Bapak Max Budiarjo, Ibu Wilorda Winarti, Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Sister Gregoria Idariani di Kucing, untuk arwah Bapak Octavianus Abuy, Kakak Martina, Kakak Gumbay Pasco de Gama, dan Eligia Tiara. Dari Juliana Yusinori Ayang, untuk arwah Veronica Osinori, Maximus Endarung, Sylvester Joham, Mama Veronica Unai, Eprem Joko, Lingding, Antonia Nonong, arwah keluarga dari Manggarai, Litwina Jaimun, Daniel Padung, dan Yohanes Dandung.
Dari Fransiskus di Batumas untuk arwah keluarga di Batumas, Bapak Marinus Petrus Bungur, Kakek Ujing, Nenek Lisip, Kakek Bindang, Nenek Soyam, Onga Alus, Musuh Intal, Veronica Pingkil, Sodot Sonda, dan Titik. Dan untuk keluarga di Punuk, Tandi, Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Datong Amel Tajok Aliak, dan Inju. Dari Dr. Sebastianus Songgo Simin dan Dr. Felicia Limantara untuk arwah Papa Simin Nur Suardi dan Mama Nursa Maria Simin. Dari keluarga Dr. Saron dan Dr. Alisiono di Jakarta untuk arwah Ibu Tati Limanto de Siuja. Dari keluarga Ibu Laura Iin di Singkawang untuk arwah Bapak Gerardus Yohanes Pahir, Ibu Katarina Margareta Coring di Sepotong. Dari keluarga Marcelina Angen di Kemuning Juta untuk arwah Antonius Ameng, Limbaklai, Abwe, Welmus Almanto Ahok. Dari Ibu Francisca Endang Doronoto Jogja untuk arwah Yohanes Doronoto, Maria Sribanon Cinawi, dan Yusuf Bilerta Siwe Mole. Dari Ibu Lucia Setiadi di Surabaya, mohon kedamaian abadi untuk Mama Maria Haiscinta, Hendy Widata, dan Papa Yohanes Setiadi. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 merupakan hari Jumat masa biasa yang ke-19 di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Hari ini merupakan peringatan wajib Maria Kolbe. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, wartakanlah karyanya di antara para bangsa, masurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Para nabi membandingkan kepedulian Allah terhadap umat dengan gambaran perkawinan. Yahweh Tuhan pengantin pria bersumpah setia kepada umat sebagai mempelai wanita. Sekalipun umat Israel berkali-kali menyeleweng, namun Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan itu ditunjukkan sebagai asal mula kesetiaan antara suami istri dan kesetiaan orang selibat terhadap Tuhan. Kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih setia, perkenankanlah kami melihat jalan yang ditempuh putra-Mu dalam membela kami umat-Mu. Dan semoga kami selalu bersama mengikuti jejak putra-Mu, agar memperoleh keselamatan abadi. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Katakanlah, beginilah sabda Tuhan Allah kepada Yerusalem. Engkau berasal dan lahir dari tanah Kanaan. Ayahmu orang Amori, ibumu orang Het. Kelahiranmu begini. Ketika dilahirkan, pusarmu tidak dipotong.
Engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga tidak digosok dengan garam atau dibedung dengan kain lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, tak seorang pun melakukan hal itu kepadamu, terdorong rasa belas kasih. Malahan engkau dibuang ke ladang karena orang memandang engkau hina pada hari lahirmu. Aku lewat di situ dan melihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan menjadi besar seperti tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau telanjang bulat. Ketika aku lewat di situ, aku melihat engkau sungguh. Engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi tubuhmu dengan sumpah aku mengadakan perjanjian denganmu. Demikianlah sabda Tuhan Allah, dan demikian engkau menjadi milikku. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu, dan memberi engkau sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang sutra. Aku menghiasi engkau dengan hiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu, dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidung, dan telinga serta mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra, serta kain berwarna-warni. Makananmu tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi amat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Namamu menjadi termasyhur di antara para bangsa karena kecantikanmu, sebab engkau sudah amat sempurna berkat perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan kemasyhuranmu, keagungan untuk bersundal, dan nafsu sundalmu kau lampiaskan dengan setiap orang yang lewat. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Dengan demikian engkau akan teringat akan masa lampau dan merasa malu, karena nodamu di mulutmu terkatup sama sekali, waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kulakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, murkamu telah surut dan aku terhibur. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya tanpa gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kalian akan menimba air dari mata air keselamatan dengan gembira. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara para bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berseru dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah kita. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Alleluia, alleluia.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencoba Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka para murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Tetapi Yesus berkata, tidak semua orang dapat memahami perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istri, tetapi semula tidaklah demikian. Pernikahan itu ikatan suami istri yang sudah tak terpisahkan lagi. Tuhanlah yang menghendaki, maka bukanlah perjanjian biasa. Tuhan setia kepada umatnya. Kesetiaan demikianlah yang dituntut Tuhan dari suami istri. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang sakit, pulihkanlah kesehatan mereka. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang meninggal. Engkau berikan istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami,
Maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, ajarilah kami memahami apa yang disabdakan Putra-Mu dalam roti anggur lambang Putra-Mu yang menjadi rejeki hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami intensikan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, yang telah Engkau panggil dari dunia ini kehadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima
dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi praktiklah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Suami istri bukan lagi dua, melainkan satu. Maka apa yang telah disatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, semoga sabda-Mu menguasai kami dan hidup kami dijiwai oleh Roh-Mu,
agar terdapat kebebasan bagi semua orang yang hidup di dunia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat, pelindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.